Kamu mager? Inilah cara mengatasinya. Tonton terus videonya dan jangan sampai di skip ya. Eits, jangan lupa subscribe dulu, nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk like dan komen. Kalian tahu nggak sih mager itu apa? Nah, dalam video ini akan dipaparkan apa yang dimaksud dengan mager atau malas dan cara mengatasinya. Oke, pertama kali kalian harus mengetahui apa itu mager. Setiap orang yang pemalas akan dianggap buruk oleh orang lain. Malas sendiri merupakan sejenis penyakit mental yang menggambarkan hilangnya motivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Nah, menurut Edi Zakeus, rasa malas diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Jadi, malas itu termasuk jenis virus atau penyakit ya guys, di mana virus dari rasa malas itu lebih cenderung memanjakan seseorang untuk tidak melakukan apa-apa. Malas atau mager bisa disebut racunnya keberhasilan, karena kalau hidup cuma buat mager doang, kita tidak akan bisa mengembalikan waktu yang telah terbuang percuma. Menurut pakar psikologi Leon F. Shelter, ia menjabarkan bagaimana memahami seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat mereka lakukan. Dalam tesisnya, ia menjelaskan bahwa sebuah kemalasan sebenarnya bukan kurangnya tingkat mobilitas, melainkan kurangnya tingkat motivasi. Berikut adalah contoh malas atau mager yang ada pada remaja, khususnya yang masih sekolah atau kuliah ya. Asal kalian tahu, salah satu karakteristik dari penyakit malas adalah fleksibel, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Siapa saja bisa terkena penyakit malas. Contoh malas yang pertama yaitu remaja atau anak sekolah cenderung suka menunda-nunda pekerjaan. Contoh yang kedua yaitu malas untuk mengerjakan tugas. Contoh yang ketiga yaitu jika mereka akan ujian, mereka lebih suka belajar sistem kebut semalam. Kalian tahu nggak sih apa saja faktor yang menyebabkan kemalasan? Malas bisa disebabkan oleh faktor psikologi, yaitu seperti faktor internal. Yang pertama yaitu mereka tidak akan memiliki tujuan hidup yang jelas. Faktor yang kedua, mereka akan putus asa. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya motivasi diri. Faktor yang keempat, kurangnya olahraga. Dan faktor internal yang kelima, berkumpul dengan orang malas. Selain itu, mager juga disebabkan oleh faktor-faktor yang muncul atau timbul dari luar diri kita. Bisa dari orang sekitar kita atau lingkungan tempat di mana kita berada yang memang kurang mendukung. Yaitu seperti faktor lingkungan, yaitu cuaca. Cuaca yang panas bisa menyebabkan kita malas keluar karena tidak mau terkena teriknya matahari, terutama para kaum hawa, iya kan? Cuaca yang dingin, terlebih saat hujan turun, pasti kita akan lebih suka berada dalam rumah ngerebus mie sambil nonton TV. Cuaca yang dingin cenderung membuat para remaja pengacara, pengangguran gak punya acara, akan menjalani masa rebahan. Selain faktor tersebut, ternyata rasa malas juga dipengaruhi oleh hormon dopamin di otak kita loh guys. Hormon ini berfungsi sebagai pengendali emosi kita. Para peneliti menemukan bahwa para pekerja keras memiliki dopamin paling banyak di dua area otak. Hormon ini berperan dalam merespon reward dan motivasi, namun memiliki dopamin yang rendah di insula anterior, wilayah yang terkait dengan penurunan motivasi dan persepsi. Kelebihan hormon ini dapat menyebabkan skizofrenia, yaitu gangguan mental berkepanjangan atau halusinasi. Jika kekurangan dapat memunculkan penyakit Parkinson, yaitu penyakit saraf yang memburuk secara bertahap yang menyebabkan organ tubuh sulit bergerak. Kalian pasti nggak mau kan dihantui rasa malas terus-terusan? Nah, di sini kita akan berikan solusi jitu untuk menghadapi jiwa-jiwa malas yang tak kunjung mengalami kesadaran. Beberapa hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, lakukan hal yang kalian sukai, seperti bermain musik, karena pekerjaan yang dilakukan dengan senang hati akan meminimalisir jiwa malas yang ada pada seseorang. Solusi yang kedua yaitu coba lakukan hal baru. Melakukan hal baru yang belum pernah dilakukan pasti akan sangat menyenangkan dan tidak akan membosankan. Solusi yang ketiga, perbaiki niat dan tujuan hidup.
Semua hal yang kita lakukan harus diawali dengan niat yang benar dan memiliki tujuan ya guys, agar dapat hasil yang baik. Solusi yang keempat yaitu cari kesibukan di waktu luang. Misalnya dengan olahraga atau bisa juga ngembangin bakat kalian. So, kira-kira cukup ya guys saran dan omelan kita kali ini. Ambil aja yang baik-baiknya. Kalau ada yang gak baik dari video ini, kita siap menerima kritik dan sarannya ya. Don't be lazy guys. Thank you for watching this video and see you.